Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya, Ahmad Irfan Fadila, dan ketiga teman saya yaitu Ahmad Asrofi, Nur Laila Sari, dan Satrio Bakti Wibowo akan membahas tentang desain penelitian metode kuantitatif. Yang pertama, saya akan membahas sedikit tentang pengertian survei. Penelitian adalah suatu bangunan logika yang dari awal sampai akhir harus merupakan rangkaian yang saling menjelaskan satu sama lain. Harus ada suatu kesatuan alur dari awal sampai akhir. Kesatuan alur itu bersumber dari tesis yang dibuat yang menjadi tulang punggung dari keseluruhan penelitian. Suatu penelitian dengan menggunakan langkah-langkah dan tahapan ilmiah yang sistematis, logis, dan rasional menjadikan seluruh proses penulisan ilmiah sebagai suatu penjelasan logika pemikiran yang merupakan proses dialektikan antara teori dan data. Ada banyak metode-metode yang dapat dilakukan dalam kegiatan penelitian dan salah satunya adalah metode survei. Survei merupakan penelitian kuantitatif yang dilakukan dengan cara menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang disusun secara terstruktur yang sama pada setiap orang. Setelah itu, jawaban-jawaban yang didapat akan dicatat, diolah, dan dianalisis. Survei juga merupakan metode penjaringan data dalam beberapa peristiwa demografi atau ekonomi dengan tidak menghitung seluruh responden yang ada di suatu negara, melainkan dengan cara penarikan sampel sebagai kawasan yang bisa mewakili karakteristik negara tersebut. Penelitian survei merupakan suatu bentuk aktivitas yang sudah menjadi kebiasaan pada masyarakat, dan banyak diantaranya berpengalaman dengan riset ini sebagai suatu bentuk yang tersendiri atau yang lainnya. Survei riset dikembangkan sebagai bentuk pendekatan positivis pada ilmu-ilmu sosial, sebagaimana dikatakan oleh Robert Groves, seorang ahli survei terkemuka, yaitu survei menghasilkan informasi yang secara alami bersifat statistik. Survei merupakan bentuk dasar kuantitatif. Penelitian survei menanyakan kepada beberapa responden tentang kepercayaannya, pendapat-pendapat, karakteristik, dan perilaku yang telah atau sedang terjadi. Survei menyediakan pertanyaan-pertanyaan untuk penelitian tentang laporan keyakinan atau kepercayaan atau perilaku diri. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi lebih tajam ketika responden memberikan jawaban-jawaban atas suatu pertanyaan-pertanyaan dengan variabel-variabel yang kendaki. Pada waktu melakukan survei, biasanya peneliti menanyakan tentang beberapa hal, antara lain ukuran beberapa variabel atau seringkali dengan berbagai indikator, dan beberapa uji hipotesis dalam suatu survei tunggal. Beberapa pertanyaan dapat disertakan pada suatu survei, yaitu berkenaan dengan 1. Perilaku, 2. Sikap atau pendapat atau keyakinan ataupun kepercayaan, yang ketiga karakteristik, yang keempat ekspektasi, yang kelima pengklasifikasian, dan keenam pengetahuan. Penelitian survei, titik beratnya diletakkan pada penelitian relasional, yakni mempelajari hubungan variabel-variabel sehingga secara langsung atau tidak langsung hipotesa penelitian senantiasa dipertanyakan. Selanjutnya ada pengertian eksperimen. Metode penelitian eksperimen termasuk dalam metode penelitian kuantitatif, menyatakan bahwa eksperimen berarti mencoba, mencari, dan mengkonfirmasi. Menyatakan bahwa hubungan kausal atau sebab akibat adalah inti dari penelitian eksperimen. Hubungan kausal adalah hubungan sebab akibat. Hal ini berarti bila variabel independen diubah-ubah nilainya, maka akan merubah nilai dependen. Misalnya, bila nilai insentif dinaik turunkan, maka akan merubah nilai kinerja pegawai. Dapat disimpulkan bahwa pengertian metode penelitian eksperimen adalah metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen atau hasil dalam kondisi yang terkendalikan. Kondisi dikendalikan agar tidak ada variabel lain selain variabel treatment yang mempengaruhi variabel dependen. Agar kondisi dapat dikendalikan, maka dalam penelitian eksperimen menggunakan kelompok kontrol dan sering penelitian eksperimen dilakukan di dalam laboratorium. Ada 4 faktor utama dalam penelitian eksperimen, yaitu hipotesis, variabel, independen, variabel dependen, dan subjek. Hipotesis dalam penelitian eksperimen merupakan keputusan pertama yang ditetapkan oleh peneliti diuji. Berdasarkan hipotesis tersebut, selanjutnya dapat ditentukan variabel independen dan dependen serta subjek yang digunakan untuk penelitian. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai komponen survei. Komponen survei ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah desain survei, yang kedua populasi dan sampel,
Dan yang ketiga ada instrumen. Yang pertama, desain survei. Desain survei adalah suatu penelitian survei atau survei yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang orang yang jumlahnya besar, dengan cara mewawancarai sejumlah kecil dari populasi tersebut. Survei dapat digunakan dalam penelitian yang bersifat eksploratif, deskriptif, maupun eksperimental. Desain survei ini bertujuan untuk memberikan arahan dan mempermudah dalam proses survei di lapangan untuk mencari data. Survei juga dapat dilakukan untuk mengumpulkan data terkait sikap, nilai, kepercayaan, pendapat, pendirian, keinginan, cita-cita, dan perilaku. Penelitian ini juga dapat digunakan di berbagai bidang, antara lain ekonomi, bisnis, politik, pemerintah, sosiologi, dan pendidikan. Dengan demikian, penelitian survei dapat diartikan sebagai usaha yang sistematis untuk mengungkapkan suatu fenomena dengan cara mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Di sini terdapat beberapa desain penelitian survei, di antaranya desain pembagian silang atau cross-sectional design, desain survei berkepanjangan atau longitudinal survey, sampel survei, dan sensus survei. Yang pertama ada desain penelitian silang atau cross-sectional survey. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui isu-isu yang bersifat temporer melalui pengumpulan data yang dilakukan satu kali. Desain penelitian jenis ini paling banyak digunakan oleh peneliti. Yang kedua ada desain penelitian berkepanjangan atau longitudinal survey. Digunakan untuk memahami suatu isu atau kasus secara berkelanjutan. Populasi yang digunakan dalam desain ini tidak terlalu banyak dan pengambilan datanya dilakukan secara berkala. Longitudinal survey ini juga dibagi menjadi 3 desain. Di antaranya yang pertama, trend study. Trend study ialah pengumpulan data yang diperoleh dari sampel yang berbeda di mana individu dalam populasi dapat berubah pada rentang waktu yang berbeda pula. Yang kedua ada cohort study. Data yang dikumpulkan berasal dari sampel yang anggota populasinya tidak berubah seiring dengan berjalannya jangka waktu penelitian survei. Contohnya, penelitian yang ingin mengetahui peningkatan efektivitas pembelajaran oleh guru. Yang ketiga, yang terakhir ada panel study. Penelitian ini menggunakan sampel dengan individu yang sama untuk rentang waktu penelitian yang berbeda. Karena individu yang disurvei sama, sehingga dapat diamati perubahan karakteristik atau kebiasaan dan mencari tahu alasan perubahan tersebut. Yang ketiga dalam desain penelitian survei ini adalah sampel survei. Sampel survei adalah survei yang dilakukan pada sebagian populasi atau sampel. Dan yang terakhir, yang keempat, sensus survei adalah survei yang dilakukan pada seluruh populasi. Dalam melakukan sebuah penelitian, tentunya ada tahapan dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Berikut langkah-langkah desain penelitian survei. Pertama, memutuskan keputusan bahwa desain penelitian survei adalah pilihan yang sesuai untuk topik penelitian. Dengan penelitian survei yang sesuai untuk meneliti kondisi atau karakter dari sebuah populasi. Kedua, mengidentifikasi pertanyaan penelitian atau hipotesis. Yang ketiga, mengidentifikasi populasi, teknik sampling, dan sampel. Yang keempat, menentukan desain penelitian dan metode pengumpulan data. Pengumpulan data dapat berupa kuesioner email atau elektronik atau wawancara individual atau kelompok. Yang kelima, mengembangkan atau menggunakan instrumen yang sudah ada. Keenam, mengelola instrumen. Yang ketujuh, analisis data untuk menguji pertanyaan penelitian atau hipotesis. Dan yang terakhir adalah menulis laporan. Dalam penulisan laporan, penelitian survei menggunakan struktur laporan kuantitatif standar yang mencakup pendahuluan, kajian pustaka, metode, hasil, dan pembahasan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Kepadanya dipersilahkan.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai populasi dan sampel. Pengertian populasi itu sendiri yaitu adalah secara sederhana, populasi dapat diartikan sebagai subjek pada wilayah serta waktu tertentu akan diamati atau diteliti oleh peneliti. Berdasarkan sifatnya, populasi juga terbagi menjadi dua, yakni populasi homogen dan heterogen. Populasi homogen berarti populasi memiliki unsur-unsur bersifat sama. Kemudian populasi jenis ini tidak mempersoalkan sejumlah secara kuantitatif. Penelitian di bidang waktu eksakta memiliki populasi bersifat homogen, seperti larutan air, cairan, dan sebagainya. Sementara populasi heterogen berarti unsur-unsur dalam populasi tersebut memiliki sifat yang beragam atau bervariasi. Populasi jenis ini memerlukan batas-batas yang ditetapkan terlebih dahulu baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Pada penelitian di bidang sosial, populasi yang digunakan cenderung bersifat heterogen karena subjeknya yang sering sekali adalah manusia serta gejala sosial dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, pengertian sampel. Sampel merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Pengukuran sampel dilakukan melalui statistik atau berdasarkan estimasi penelitian guna menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan penelitian suatu objek. Pengambilan besar sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya. Sementara teknik pengambilan sampel atau teknik sampling ialah sebagai suatu cara atau teknik yang digunakan dalam menentukan sampel penelitian. Penggunaan sampel diperlukan dalam penelitian kualitatif karena akan sangat menghabiskan banyak waktu, tenaga, dan biaya apabila peneliti harus meneliti seluruh individu dalam suatu populasi. Terdapat beberapa manfaat kegunaan dalam menggunakan sampel dalam penelitian. Di antaranya, yang pertama menghemat biaya, tenaga, waktu dari peneliti. Kemudian yang kedua, perolehan data akan menjadi lebih cepat karena cukup beberapa sampel yang diteliti, waktu yang digunakan pun relatif sebentar. Yang ketiga, menghasilkan gambaran perwakilan atau representatif dari seluruh populasi. Yang keempat, menentukan presisi atau ketepatan yang ditentukan oleh perbedaan hasil yang diperoleh. Yang kelima, cara penggunaan cenderung lebih sederhana sehingga mudah untuk dilaksanakan. Yang keenam, memberikan informasi yang banyak dengan biaya yang rendah. Kemudian ada karakteristik sampel. Karakteristik sampel mengacu pada sifat-sifat yang harus dimiliki oleh sampel. Terdapat dua karakteristik sampel, yaitu akurasi dan presisi. Yang pertama, akurasi. Akurasi berarti sejauh mana sampel didapatkan tanpa adanya bias sampel. Kemudian sampel apabila diambil dengan benar, maka ukuran perilaku, sikap, hingga pengetahuan dari beberapa elemen sampelnya akan memiliki hasil kurang dari variabel pengukuran yang diambil dari populasi yang sama. Yang kedua, presisi. Karakteristik yang kedua adalah presisi. Presisi berkaitan dengan ketepatan dan ketelitian. Presisi ini mengacu pada seberapa dekat taksiran sampel dengan karakteristik populasi. Semakin tinggi tingkat presisi, maka semakin besar kemungkinan sampel yang didapat bersifat representatif terhadap populasi. Kemudian ada teknik pengambilan sampel. Secara garis besar, teknik pengambilan sampel terbagi menjadi dua, yaitu probability sampling atau disebut random sample, dan non-probability sampling, yaitu non-random sample. Yang pertama, probability sampling, biasa disebut juga dengan random sample atau teknik pengambilan sampel secara acak. Teknik pengambilan ini berarti memberikan seluruh anggota populasi kesempatan yang sama untuk menjadi sampel terpilih. Penggunaannya biasa digunakan untuk populasi dengan jumlah atau besaran anggota yang bisa ditentukan oleh terlebih dahulu. Kemudian non-probability sampling. Berkebalikan dengan teknik probability sampling, teknik pengambilan sampel ini tidak memberikan kesempatan atau peluang yang sama bagi setiap anggota populasi yang dipilih. Teknik sampling
Jenis ini biasanya digunakan untuk populasi yang besaran anggota. Populasinya belum atau tidak dapat ditentukan terlebih dahulu. Kemudian ada macam-macam teknik pengambilan sampel non-probability sampling diantaranya. Yang pertama ada purposive sampling, yang kedua ada snowball sampling, yang ketiga ada accidental sampling, yang keempat quota sampling. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Sekarang izinkan saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Selanjutnya ada beberapa rumus yang sering digunakan. Di antaranya adalah rumus Lovin dan rumus Jacob-Cohen. Pemilihan penggunaan kedua rumus ini tergantung dengan situasi sampel yang ada. Merupakan rumus atau formula untuk menghitung jumlah sampel minimal. Penggunaan rumus Lovin digunakan untuk populasi yang jumlahnya sudah diketahui secara pasti. Rumus Lovin biasa digunakan dalam penelitian dengan jumlah sampel yang sangat besar dengan metode survei. Tujuan penggunaan rumus ini adalah untuk mendapatkan sampel yang sedikit mungkin, tetapi dapat mewakili keseluruhan populasi. Notasi dari rumus ini adalah N sama dengan N besar per 1 ditambah N besar E kuadrat. N berarti sampel yang dicari, N besar adalah jumlah populasi, dan E adalah tingkat kesalahan yang diambil dari nilai presisi. Apabila nilai presisi atau ketepatannya adalah 95%, maka tingkat kesalahannya adalah 5% atau 0,05. Yang kedua ada rumus Jacob-Cohen, yaitu rumus yang dikemukakan oleh Jacob-Cohen dan digunakan untuk pengambilan sampel yang belum diketahui jumlah populasinya. Cohen menetapkan ukuran sampel berdasarkan teknik analisis data yang digunakan. Menurutnya, terdapat 4 faktor yang menjadi penentu untuk menetapkan aturan sampel, yaitu ukuran sampel, significance, directionality, dan ukuran efek. Notasi atau rumus dari Jacob-Cohen ini adalah N besar sama dengan T per F kuadrat plus U ditambah 1. Selanjutnya yang terakhir ada instrumen. Tahap selanjutnya dalam penelitian survei adalah mengembangkan instrumen penelitian dari matriks menjadi daftar pertanyaan. Dalam penelitian survei, data dapat diperoleh dengan berbagai alternatif cara pengumpulan data. Beberapa teknik pengumpulan data dalam survei antara lain: 1. Kuesioner secara langsung. 2. Kuesioner via pos. 3. Wawancara tatap muka. 4. Wawancara via telepon. 5. Pengisian kuesioner via komputer. 6. Wawancara online, sebagai contohnya Zoom dan sebagainya. Dan terakhir ada polling. Ciri-ciri pertanyaan penelitian yang baik ada: 1. Jelas dan menggunakan bahasa yang sederhana. 2. Padat. 3. Pertanyaan yang spesifik. 4. Bisa dijawab dengan pertanyaan yang spesifik. 4. Bisa dijawab dengan mudah. 5. Memiliki relevansi dengan responden. 6. Hindari menggunakan kata terminologi yang bias. Dan yang terakhir, hindari menanyakan 2 hal sekaligus dalam suatu pertanyaan. Dari sekian banyak teknik, kuesioner merupakan teknik yang dianggap paling efisien. Meski demikian, kuesioner memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu relatif hemat biaya dan hemat waktu, kerahasiaan dijamin aman, menjangkau banyak responden, akan terdapat kesamaan kata dan istilah, dan yang terakhir tidak ada bias wawancara. Kelemahannya diantaranya tidak fleksibel, tidak ada kendali atas urutan pertanyaan, terkadang ada pertanyaan yang tidak akan terjawab. Yang keempat, response rate rendah atau terutama bila melalui pos. Yang kelima, hanya perilaku verbal yang tercatat. Dan yang keenam, tidak bisa merekam jawaban secara spontan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.